Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bogeng, tentunya untuk berbagi tips dan trik seputar dunia otomotif. Untuk konten kali ini, di sini saya ada garapan di motor Mega Pro yang motornya nih mati nih, bermasalah motornya. Oke, sahabat kreatif, di sini kita lakukan pengecekan yang permudah dulu, supaya nggak salah menganalisa. Jadi kita cek dulu untuk pengapiannya. Di sini kita cek dulu. Posisi kontak hidup, kita hidupkan. Di sini kita tes apinya pada bagian di coil ini. Nah, jadi untuk pengapiannya di sini nggak ada. Jadi kita cek bagian pengapiannya. Nah, jadi di sini jangan sampai salah, karena sebelumnya ini motor ini kata menurut yang punyanya ini sudah diganti dari spool CDI, tapi tetap motor ini nggak hidup. Kita langsung, kali ini dia mempercayakan kepada saya, kita langsung cek aja. Jadi untuk melakukan pengecekan di sini, kita jangan sekali-kali langsung ganti ini ganti itu, karena dikhawatirkan itu bisa bengkak atau bisa besar budget dananya yang dihabiskan. Tapi masalahnya nggak selesai nih kayak motor kasus ini nih. Nah, kalau versi saya di sini untuk pengetesan pengapian, di sini pertama, karena di sini untuk sistemnya sistem pengapiannya pakai DC, di sini kita cek terlebih dahulu pada bagian aki di sini ya. Untuk aki, karena kalau akinya ngedrop, sementara aki baru, bisa dipastikan berarti dari pengecasan ataupun spool, baru lari ke spool. Di sini karena cek yang standar dulu, kita cek dari api dari akinya. Nah, untuk akinya normal, apinya besar, bisa dipastikan untuk bagian spool dan regulator aman, berarti tidak bermasalah. Nah, selanjutnya kita cek di bagian CDI, api masuk bagian CDI. Nah, jadi untuk api bagian masuk CDI, kita karena ini sistemnya kan pengapiannya dari aki 12 volt di sini ya. Nah, kita cek dulu untuk pengapiannya masih ada enggak. Nah, di sini untuk pengapian jalur pengapian Mega Pro dengan Shogun sama persis ini untuk jalurnya. Nah, di sini untuk informasi tambahan, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan untuk sistem jalur pengapian di soket CDI Mega Pro ataupun Shogun. Nah, di sini untuk yang pertama di sini ngadep seperti ini. Ini untuk jalur yang pertama di sini masa. Selanjutnya di nomor 2 di sini sejajar ke sini. Ini pulser. Turun ke bawah 3, berarti ke sini ya. 3. Ini di sini coil. Jadi jalur ke bagian coil. Selanjutnya nomor 4 di sini kosong. Nah, di sini nomor 5 ini api 12 volt ataupun api dari kontak. Nah, selanjutnya untuk melakukan pengecekan, kita langsung cek bagian api dari kontak ke CDI. Nah, posisi kontak kita hidupkan, kita posisi on. Nah, kita cek untuk apinya. Nah, posisi di sini mati. Nah, ini bisa dipastikan walaupun kita ganti CDI, tetap nggak akan hidup karena posisi jalur api dari kontak ke sini tidak tersalur. Nah, karena posisi api dari kontak tidak ada, jadi sementara kita jumper dulu untuk mengetahui CDI ini masih bagus atau enggaknya. Kita langsung jumper dari aki langsung, ini aman ya. Nah, seperti ini kita jumper. Nah, seperti ini, cek. Nah, oke, aman. Nah, kita jumper ke bagian api CDI di sini, jalur tes. Oke, kita jumper. Nah, selanjutnya kita cek pada bagian coil. Di sini kita langsung dari coil aja. Nah, untuk mempermudah, kita buka dulu businya supaya engkolannya lebih enteng.
langsung cek ya. Posisi kontak kita hidupkan kembali. Nah, ini apinya ada, bisa dipastikan untuk CDI aman. Jadi penyakit motor ini hanya pada jalur kabel dari regulator ataupun aki ke kontak yang tidak tersalur. Nah, jadi wajar kalau orang ini kemarin diganti CDI, diganti spool, tetap api nggak ada, itu hal yang wajar karena masalahnya bukan dari situ. Masalahnya hanya pada bagian kontak. Selanjutnya, karena masalah ini pada bagian kontak, kita langsung cek pada bagian kontaknya. Api dari bawah, nah di sini kita lepas ya. Karena kabelnya sudah banyak yang diganti, untuk warnanya sudah tidak ada lagi. Kalau untuk aslinya di sini kabel warna merah ya, dari bawah menuju kontak. Kita cek langsung apinya. Nah di sini. Jadi tidak sampai apinya ke sini, tidak nyalur, harusnya ke sini. Berarti untuk masalah sudah 100% dari kabel bodi yang kurang atau tidak kontak. Langkah untuk mengatasinya ini cukup kita jumper, karena kalau kita males untuk bedah kabel bodinya, kita jumper aja. Kita ambil kabel warna merah dari aki di sini, plus kita jalurkan ke bagian kontak di sini. Kita langsung ya. Jadi setelah kita melakukan pengecekan pada kabel bodinya, khususnya ini untuk bagian kontak, ternyata di sini ada yang terputus, kabelnya sudah rapuh. Nah, untuk sekarang kita cek lagi setelah kita salurkan. Nah, untuk apinya aman. Jadi motor ini hanya ada arus yang terputus, khususnya untuk bagian kontak. Sahabat kreatif, di sini saya berpesan untuk sahabat kreatifnya, kalau memiliki kendala yang sama seperti ini, jadi apapun masalahnya, tetap untuk menganalisa, kita jangan sampai salah menganalisa sampai merugikan pelanggan kita. Nah, jadi pada intinya kita selalu melakukan pengecekan dari yang termudah dulu.